Penting untuk mengetahui bagan ilmu pengetahuan. Supaya teman-teman mengetahui satu karakter berpikir akademiknya seperti apa. Dan yang kedua, ketika ingin melakukan interdisipliner atau bahkan multidisipliner, itu tidak mengalami yang namanya jumping conclusion. Misalnya, kalau penelitian hukum, itu sudah pasti sui generis. Oke? Ilmu itu secara garis besar dua aja. Materi sama non-materi itu kalau kita bicara pandangan dunia. Oke? Materi di satu sisi adalah ilmu yang dapat diinderai, sama non-materi ilmu yang tidak dapat diinderai. Kita simpan dulu ilmu non-materi. Ilmu materi. Ilmu materi terbagi dua. Social science, right? Dan eksakta. Oke, eksakta lagi terbagi dua. Sains dasar kayak IPA, biologi, kimia, itu namanya sains dasar. Ada namanya lagi sains terapan. Nanti penting ini kalau multidisipliner. Kenapa saya mengambil kajian hukum keamanan siber itu karena multidisipliner. Tapi tanpa menghilangkan karakter berpikir hukumnya teman-teman. Kemudian di sampingnya sains dasar, sains terapan, kedokteran, teknik, itu sains terapan namanya. Oke. Sementara social science itu juga terbagi. Psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan sebagainya. Mari kita bergeser ke ilmu yang sifatnya non-materi atau metafisik. Itu terbagi secara garis besar tiga. Yang namanya ilmu humaniora, filsafat, sejarah, oke, itu namanya ilmu humaniora. Yang kedua, ilmu formal. Ilmu formal itu juga tidak materi. Kayak matematika itu tidak materi. Matematika itu objek kajiannya itu di alam hayal. Statistika, logika, di alam rasio. Itu semua namanya ilmu formal. Ilmu bentuk-bentuk. Dan yang ketiga dari ilmu metafisik yang tidak memiliki korespondensi materi adalah ilmu hukum. Karena ilmu hukum tidak memiliki jenis dan golongan, maka dia dikatakan sui generis. Sui itu artinya dirinya sendiri, generis itu adanya jenis. Jadi ilmu yang hanya satu untuk jenisnya sendiri. Biasa orang mengatakan ilmu mandiri, tetapi kalau ilmu mandiri akan dekat dengan pengertian ilmu otonom. Oke? Akan panjang lagi ke bawah apa bedanya hukum secara normatif dan sebagainya. Jadi kalau ada istilah terlalu normatif cara berpikirmu, ya memang hukum itu normatif. Terus kenapa ada penelitian hukum empiris? Itu sudah interdisipliner. Oke? Semestinya karakter hukum, objek kajiannya sosiologis. Atau bisa sebaliknya. Disiplin atau paradigma ilmu sosiologis, objek kajiannya hukum. Oke, jangan kebalik. Makanya bahasanya sinor-sinor dulu. Anak sospol kah? Kenapa? Karena tidak punya karakter berpikir hukum. Hukum itu ya normatif. Terus penelitian-penelitian kan tidak normatif. Iya, penelitian memang tidak normatif karena inter dan multidisipliner itu sekarang. Jurnal-jurnal bereputasi internasional. Tapi tanpa pernah melupakan karakter berpikir hukumnya teman-teman. Yaitu normatif. Apa itu norma? Jangan sesederhana definisinya Naufal. Hukum itu ke aturan. No. Aturan adalah elemen terkecil dari hukum. Itu aturan. Hukum itu karakteristiknya ya normatif, yaitu perintah dan larangan. Perintah terhadap apa yang harus dilakukan dan larangan terhadap apa yang tidak boleh dilakukan. Jangan dibalik juga. Apa yang boleh dan apa yang tidak harus. Bukan. Tapi apa yang harus dan apa yang tidak boleh. Itu norma.